Artis Nikita Mirzani ditangkap polisi Serang Kota di Mall Senayan City, Jakarta Pusat pada Kamis 21 Juli 2022. Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat Allah, maka sesungguhnya dia telah menghantarkan nikmat tersebut kepada kehancurannya. Dan barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah, maka sesungguhnya dia telah mengikat nikmat tersebut dengan pengikat yang kuat agar tidak hilang. La in syakartum la azidannakum. Allah menjelaskan, jika engkau bersyukur atas nikmat Allah, niscaya Allah akan tambah. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Begitu sebaliknya, yang kufur nikmat, tidak mensyukuri nikmat Allah, akan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Syukur, makna syukur adalah mengagungkan nikmat Allah. Yang pertama, mengagungkan nikmat Allah dimulai dari mengagungkan. Pertama, sadar dulu kalau itu nikmat Allah. Setelah itu mengagungkan nikmat Allah, baru setelah itu dia mampu bersyukur. Sehingga perintah yang sering kita dengar adalah tafakkur, merenungi nikmat-nikmat Allah. Dan kalaupun kita akan menghitung nikmat Allah, maka sesungguhnya kita tidak akan mampu menghitungnya. Teramat banyak dan teramat besar nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Akan tapi merenungi agar kita sadar akan nikmat Allah itu penting untuk membuahkan pengagungan kalau itu nikmat Allah. Dan setelah orang mengagungkan nikmat Allah, baru dia bersyukur. Yang tidak merasa, tidak bisa mengagungkan nikmat, tidak akan bisa bersyukur. Antara manusia saja, ada orang memberikan kepada Anda sesuatu, ya potongan beling begitu, potongan beling. Setelah diberikan kepada Anda, apa ini orang ngasih, ya dibuang, ya. Tato di sebelahnya ada orang, ini mau dibuang, ya saya buang, saya tidak butuh. Tato ada orang ngambil, yang mengambil ternyata senangnya luar biasa, dipegang-pegang, Masya Allah. Apa ini? Permata. Ayo, yang membuang nyesel atau tidak setelah itu? Nyesel, karena kenapa dibuang? Kalau tidak mengerti. Yang tahu akan menghargai. Yang tahu itu permata, tinggal ngasah saja, ngelusin, baru dikasih cincin, mahal harganya. Ini permata, tapi nggak tahu itu dianggap beling biasa. Maka kita perlu merenungi nikmat Allah agar sampai kepada makna syukur. Kita lihat apa yang Allah berikan kepada kita, teramat banyak. Maka betul, la tuhsuha, kau tidak akan bisa menghitung nikmat Allah, teramat banyak. Betul kita bingung kalau bisa bicara nikmat Allah, bingung. Kita bicara tentang tidur, ngantuk, itu nikmat atau siksa? Nikmat. Kalau tidak ngantuk, Anda nggak akan nikmat tidur. Subhanallah. Lapar, muqaddimah nikmat yang Allah berikan. Allah. Bahkan seseorang itu baru merasakan nikmatnya sehat kapan dia merasakan sakit. Teramat banyak, subhanallah, nikmat yang Allah berikan, pandangan yang Allah berikan. Subhanallah, hembusan nafas. Terus Allah beri kulit yang peka sehingga bisa merasakan sejuknya angin sepoi-sepoi pagi, angin pagi. Kemudian apa lagi? Tenggorokan dan amat banyak. Nah, ini karena kita tidak pernah merenung, yang dianggap biasa-biasa saja. Tapi kalau sudah merenung, begitu mudahnya dia mengucapkan alhamdulillah. Baik. Jadi untuk sampai kepada syukur, maka renungi nikmat Allah. Kemudian meyakini kalau ini dari Allah, biarpun harus sampai kepada kita melalui manusia, tetap harus kita yakin itu dari Allah. Kemudian setelah dia mengagungkan nikmat tersebut karena dari Allah, Anda tahu makna hadiah. Hadiah itu, biarpun itu sebetulnya tidak banyak, terlalu banyak nilainya, cuman karena yang memberikan adalah orang yang Anda cintai, akan penuh arti. Sapu tangan Anda beli di pasar, banyak beli sapu tangan, tapi suatu ketika Anda mendapatkan sapu tangan dari seorang alim, ini yang senang ulama, yang senang artis,
baju dalamnya dilempar, direbut itu. Lihat, ada artis pernah di konser di Jakarta, saya dengar tuh membuang baju dalamnya, berebut sampai berantem itu. Gila. Kenapa kok jadi seperti itu? Padahal kain bisa dibeli di mana-mana. Jadi disebutkan dari Allah yang Maha Agung. Bagaimana kita tidak bisa mengagungkan karunia dari Allah? Tidak ada kecil dari Allah. Biarpun kalau dibanding yang lainnya, ya ada nikmat kecil, nikmat gede, tapi semua adalah agung karena itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ditangkap polisi di mall, ini duduk perkara kasus Nikita Mirzani dengan Dito Mahendra. Artis Nikita Mirzani ditangkap polisi Serang Kota di Mall Senayan City, Jakarta Pusat pada Kamis 21 Juli 2022 atas laporan Dito Mahendra. Ini bukan kali pertama Nikita Mirzani berurusan dengan pihak kepolisian Serang Kota atas kasus yang sama. Karena sebelumnya juga sempat heboh saat rumah Nikita didatangi polisi dini hari. Lantas seperti apa sebenarnya kasus yang membuat Nikita Mirzani sampai harus dijemput pihak polisi di mall? Berikut kronologi kasus Nikita Mirzani. Berawal dari unggahan Instagram Story, menurut pengakuan Nikita, laporan Dito Mahendra, pria yang disebut-sebut sebagai kekasih Nindi Ayuda, pada polisi berawal dari unggahan Nikita di media sosial. Di unggahan tersebut, Nikita membagikan tangkapan layar pemberitaan disertai nama Dito Mahendra yang diduga memukul petugas keamanan. Nikita tidak merasa dirinya bersalah karena hanya membagikan artikel tersebut melalui media sosialnya. Di sisi lain, pihak Dito Mahendra yang mengaku sama sekali tidak mengenal Nikita baik pribadi maupun bisnis, merasa tindakan Nikita sebagai pencemaran nama baik. Laporan ke polisi, Dito Mahendra melalui kuasa hukumnya, Yafet Risi, kemudian membuat laporan polisi pada 16 Mei 2022. Hal yang mendasari kliennya melaporkan ke polisi, kata Yafet, karena unggahan Nikita yang menuduh bahwa Dito banyak ngomong, penipu, dan PHP. Isi dari unggahan Nikita Mirzani tersebut menjadi barang bukti penyidik Satreskrim Polresta Serang Kota. Beda pernyataan polisi dan kejaksaan, surat penetapan tersangka Nikita beredar di grup WhatsApp pada 17 Juni 2022. Surat penentuan status tersangka itu tertera tanggal 13 Juni 2022 dan ditandatangani ke Satreskrim Polresta Serang Kota AKP David Adi Kusuma. Tapi